Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Putri Ramadhani dengan NIM E97219091. Saya akan menjelaskan tentang Zunnun al-Misri atau dengan nama lain Abdul Faid Zunnun al-Misri. Zunnun al-Misri merupakan seorang sufi besar yang memiliki banyak pengalaman rohania dan karomah. Beliau juga tergolong kelompok sufi yang bergelar Qawwalin, kelompok yang dapat melepas akal dengan dendang, lagu, dan sukaria, bahkan bisa hidup dengan kekuatan itu pula. Selain itu, beliau juga merupakan sufi yang alim yang telah membuahkan karya tulis seperti Al-Ruh, Al-Akbar, dan Al-Siqat fi Al-Sunnah, yang kemudian dari karya-karya tersebut dapat diketahui konsep ajaran tasawuf dari Zunnun al-Misri sebagai tasawuf amali yang mengembangkan konsep makrifat. Zunnun bukan hanya seorang sufi, namun dia juga dikenal sebagai ahli kimia dan pengobatan. Kepakarannya menurut Al-Qofti dalam Akhbar al-Ulma bi Akhbar al-Hukama sebanding dengan yang dimiliki oleh Jabir ibnu Hayyan. Yang lebih menarik lagi, penghayatannya tentang dimensi tasawuf dalam Islam berpengaruh terhadap paradigma keilmuannya dalam bidang kimia, seperti beliau yang meneliti gerakan-gerakan molekul dengan pendekatan spiritual. Pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah, Zunnun pernah dipenjarakan oleh Khalifah Al-Mutawakkil karena diduga telah menyebarkan aliran sesat. Ajaran Zunnun al-Misri. Zunnun merupakan seorang sufi yang dikenal dengan ajaran tasawuf yang berupa paham makrifat. Oleh karena itu, Zunnun dijuluki sebagai Bapak Makrifat karena ajarannya tasawuf tersebut yang dimana makrifat merupakan puncak dari kerohanian kaum sufi. Makrifat sendiri berasal dari kata arafah, makrifah yang artinya pengetahuan yang mendalam. Sedangkan dalam istilah sufi, makrifat diartikan sebagai pengetahuan mengenai Tuhan melalui sanubari. Sedangkan Zunnun sendiri mengartikan makrifah sebagai pengetahuan hakiki tentang Tuhan. Menurutnya, makrifah hanya terdapat pada kaum sufi yang sanggup melihat Tuhan dengan sanubari mereka. Pengetahuan seberupa ini hanya diberikan oleh kaum sufi. Makrifah dimasukkan Tuhan ke dalam hati seorang sufi sehingga hatinya penuh dengan cahaya. Zunnun membagi makrifat menjadi 3 macam. Yang pertama, makrifat al-tauhid. Yang kedua, makrifat al-hujjah wa al-bayan. Yang ketiga, makrifat sifat al-wahdaniyah wa al-fardiyah. Konsep makrifah Zunnun al-Misri. Zunnun al-Misri menggolongkan tasawuf ke dalam ilmu batin yang hanya dapat dipahami oleh kalangan tertentu yang tingkatan ibadahnya sudah tinggi atau orang khawas. Karena itu, menurut Zunnun, ada perbedaan antara tobat orang awam dengan orang khawas. Orang awam bertobat dari dosa, sedangkan orang khawas bertobat dari lalai atau ghaflah. Menurut Abu Bakar al-Kalabasyi dalam bukunya yang berjudul At-Ta'aruf li Mazahib al-Tasawuf atau pengenalan terhadap mazhab-mazhab tasawuf, beliau menuturkan bahwa Zunnun telah sampai pada tingkat makrifah, yaitu tingkat tertinggi dalam tasawuf. Setelah melewati tingkat tobat, zuhud, fakir, sabar, tawakal, ridho, dan cinta atau mahabbah. Dalam buku itu disebutkan bahwa suatu hari Zunnun ditanya tentang bagaimana makrifat itu diperoleh. Zunnun menjawab, Araftu Rabbi bi Rabbi walau la Rabbi lama araftu Rabbi.
Aku mengetahui Tuhan karena Tuhan, dan sekiranya tidak karena Tuhan, aku tidak akan mengetahui Tuhan. Kata-kata Zunun tersebut sangat populer dalam ilmu tasawuf, kata Abu Qasim Abdul Karim Al-Qushairi. Zunun mengakui bahwa makrifah yang diperolehnya bukan semata-mata hasil usahanya sebagai sufi, melainkan lebih merupakan anugerah yang dilimpahkan Tuhan bagi dirinya. Makrifah tidak dapat diperoleh melalui pemikiran dan penalaran akal, tetapi bergantung pada kehendak dan rahmat Tuhan. Makrifat adalah pemberian Tuhan kepada sufi yang sanggup menerimanya.